Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan. Kami hari ini diajak untuk semakin merenungkan bahwa Sang Mesias akan datang dan didahului oleh seorang yang bernama Yohanes Pembaptis, yang merupakan perwujudan dari Elia baru di zaman Yesus. Bantu kami untuk menjadi peka tajam dan terbuka segala kemungkinan bahwa Tuhan juga akan datang kembali dan mempersiapkan tempat bagi kita di dalam rumah Bapa. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini dalam bacaan pertama kita diingatkan dari kitab Putra Sila bahwa akan datang seorang yang merupakan perwujudan dari Elia. Elia pada zamannya adalah seorang nabi yang penuh kuasa, yang menyatakan bahwa tidak akan ada hujan selama 3,5 tahun. Langit dikunci. Lalu ketika Elia mengatakan hujan, turun hujan. Elia mengajak bangsa Israel untuk meninggalkan, atau boleh lebih tepat membuat pilihan antara Yahweh atau Baal dalam peperangan dengan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Akhirnya Tuhan mengirimkan petir atau petir atau halilintar untuk menghabiskan korban Elia, lembu yang disiram dengan air. Hidup kita juga demikian, saudaraku terkasih, dan Elia itulah yang kemudian naik ke surga dengan kuda berapi. Dan bangsa Israel mengharapkan akan kedatangan Elia baru sebagai tanda persiapan dari Mesias yang akan datang. Itulah harapan bangsa Israel, dan Yesus mengatakan bahwa Elia itu sudah datang dalam diri Yohanes Pembaptis. Saudara, kita lihat ada sesuatu yang terjadi di dalam pengalaman dan penghayatan iman bangsa Israel, bahwa itulah yang terjadi, yang akan terjadi, dan mereka tidak dapat membaca tanda-tanda dan ajaran atau yang tertulis dalam kitab suci. Dan Yesus justru menunjukkan kepada mereka Elia baru sudah datang. Dan itu dimengerti oleh para rasul ketika Yesus mengatakan Elia baru yang berseru-seru di padang gurun, yang menyatakan pertobatan. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, sekali lagi bahwa Yesus Kristus Mesias, Yohanes Pembaptis sudah diramalkan, sudah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu, dan terjadi sekarang ini. Demikian juga dengan kita semua. Maka ketika seseorang mendapatkan suatu cerita, suatu kisah, suatu nubuatan, itu tanda bahwa orang tersebut memiliki suatu kuasa yang besar. Nabi Elia, nabi besar bagi bangsa Israel. Yohanes Pembaptis juga orang yang besar yang mempersiapkan kedatangan Yesus. Dan Yesus juga. Maka kedatangan Yesus dipersiapkan oleh Nabi Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis adalah juga dipersiapkan kedatangannya. Nah, dengan demikian kita melihat bahwa tokoh-tokoh besar ini menunjukkan kepada kita bahwa benarlah apa yang disampaikan oleh Tuhan. Ya, benarlah. Dan maka kita, bangsa Israel, meskipun demikian masih tetap menolak hingga sekarang. Maka kita, saudaraku terkasih, percayalah bahwa Tuhan sudah merencanakan jauh-jauh hari akan kedatangan Sang Mesias, akan kedatangan Nabi Elia yang baru dalam diri Yohanes. Dan itulah, saudaraku, semoga kita semua tetap memiliki keyakinan teguh bahwa Tuhan sendirilah datang kepada kita. Dan Tuhan yang sendiri datang itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang penuh kuasa, yang datang sendiri untuk membebaskan kita dari belenggu perbudakan dosa. Semoga masa Advent ini mengajak kita semua untuk semakin mendengarkan Tuhan, untuk semakin mendengarkan Yesus, untuk semakin melihat bahwa Yohanes Pembaptis
sungguh-sungguh disiapkan oleh Tuhan untuk mempersiapkan kedatangan Mesias. Tuhan memberkati Anda dan menguatkan kita semua supaya kita memiliki keyakinan yang dalam akan Kristus dan karyanya dalam hidup kita. Dan itu menjadi nyata dalam diri orang-orang yang berada di sekitar Yesus. Terutama Nabi Yohanes Pembaptis. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.